Terima kasih masih bersama Economic Update pemirsa. Menteri Investasi dan Kepala Badan Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menjadi salah satu narasumber dalam pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru di Universitas Brawijaya. Dalam orasinya, Bahlil memberikan semangat untuk generasi muda turut mengambil peran dalam investasi, yakni dengan menjadi pengusaha yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam orasinya di hadapan ribuan mahasiswa baru Universitas Brawijaya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengajak mahasiswa untuk mengisi waktu kuliah dengan baik. Tidak hanya mengikuti kegiatan perkuliahan dalam kelas, namun juga harus aktif berorganisasi untuk mempelajari ilmu kepemimpinan atau leadership. Bahlil mengatakan mahasiswa kuliah bukan hanya untuk selembar ijazah saja, kemudian kembali ke daerah untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan, tetapi juga bisa menjadi seorang pengusaha agar kelak bisa kembali ke daerah dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mendorong tingkat perekonomian daerah. Datang kuliah di Universitas Brawijaya hanya mencari selembar ijazah dan kemudian kembali ke kampung untuk melamar jadi PNS atau jadi karyawan di perusahaan. Saya mau sampaikan untuk kalian adik-adik. Hari ini pengangguran di negara kita, angkatan kerja kita 7 juta. Kemudian yang lulus kuliah setiap tahun SMK, angkatan kerja 2,9 juta. Pengangguran akibat PHK karena COVID 5 juta. Totalnya kurang lebih sekitar hampir 15 juta. Dan adik-adik semua, menjadi pengusaha itu paling enak. Saya waktu menjadi pengusaha, banyak orang mengatakan kepada saya, kamu gila. Ibumu cuma pembantu, ayahmu cuma buruh bangunan, mimpimu jadi pengusaha. Saya ingin mengatakan kepada adik-adik, letakkanlah mimpi kalian setinggi langit dan perjuangkanlah untuk mencapai mimpi itu dengan kerja keras. Selain itu, Kepala Badan Penanaman Modal Republik Indonesia ini juga menyampaikan bahwa angka pengangguran angkatan kerja di Indonesia pada tahun ini mencapai 15 juta jiwa. Bahlil pun berjanji di hadapan ribuan mahasiswa baru UB bahwa ia akan mampu meningkatkan investasi Indonesia menjadi 1.400 triliun di tahun 2023. Selanjutnya pemirsa, Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia dalam orasinya di hadapan ribuan mahasiswa baru UB mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Bahkan 25% cadangan nikel dunia berada di Indonesia. Namun hal ini belum sepenuhnya bisa dinikmati bangsa Indonesia sehingga Presiden Joko Widodo membuat kebijakan penghentian ekspor biji nikel ke luar negeri. Kebijakan penghentian ekspor biji nikel ke luar negeri oleh Indonesia masih menjadi polemik. Pasalnya, banyak negara-negara Eropa yang merasa tidak setuju dengan kebijakan baru ini. Pemerintah merasa volume nikel yang diekspor terlalu besar, sehingga industri domestik menjadi kurang berkembang. Saat ini cadangan nikel yang bisa ditambang di Indonesia sekitar 72 juta ton dengan perkiraan 7 hingga 8 tahun. Menurut laporan Badan Pusat Statistik, ekspor nikel dan produk olahan di Indonesia tercatat senilai 5,97 miliar dolar Amerika Serikat dengan volume 777.411,8 ton pada tahun 2022. Nilai tersebut melonjak hingga 369,37% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 1,27 miliar US dollar dengan volume 166.331,7 ton. Menteri Kelahiran Banda Maluku ini menegaskan bahwa Presiden membuat kebijakan penghentian ekspor nikel ke luar negeri agar tingkat investasi di Indonesia bisa meningkat. Arah kebijakan negara ke depan yakni membangun investasi melalui hilirisasi industri sumber daya alam yang akan memberikan nilai tambah sehingga Indonesia tidak lagi hanya mengirim bahan mentah sebagai komoditas ekspor.
Selain itu, Bahlil mengakui bila penghentian ekspor biji nikel dan mengubahnya ke hilirisasi nikel menguntungkan Indonesia. Selain pendapatan negara yang meningkat, juga berefek pada perputaran ekonomi di masyarakat. Menurutnya, hilirisasi mineral juga membuat terciptanya lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan negara, hingga mampu memberikan subsidi dari daerah-daerah penghasil nikel. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mengeluarkan rilis resmi terkait nilai ekspor Indonesia pada Juli 2023. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia pada Januari hingga Juli 2023 mencapai 149,53 miliar US dollar atau turun sebesar 10,27% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Sementara itu, ekspor non-migas mencapai 140,47 miliar US dollar atau turun sebesar 10,76%. Badan Pusat Statistik mengeluarkan rilis resmi terkait nilai ekspor Indonesia pada Juli 2023. Jika melihat lebih rinci, maka ekspor migas pada Juli senilai 1,23 miliar US dollar atau turun sebesar 2,61% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, ekspor non-migas pada Juli 2023 mencapai 19,65 miliar US dollar atau naik sebesar 1,62% dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan ekspor migas sebesar 2,61% dikarenakan menurunnya nilai ekspor komoditas minyak mentah dan hasil minyak dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Saya akan menyampaikan perkembangan ekspor bulan Juli 2023. Nilai ekspor bulan Juli 2023 mencapai 20,88 miliar US dollar atau naik tipis sebesar 1,36% dibandingkan bulan sebelumnya. Jika kita lihat lebih rinci, ekspor migas Juli 2023 senilai 1,23 miliar US dollar atau turun 2,61% dibanding bulan sebelumnya. Sementara itu, ekspor non-migas di bulan Juli 2023 mencapai 19,65 miliar US dollar atau naik 1,62% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kinerja ekspor bulan Juli ini lebih didorong oleh kenaikan ekspor non-migas, terutama pada barang dari besi dan baja HS73 sebesar 47,33%, kemudian kenaikan ekspor nikel dan barang daripadanya yang masuk dalam kategori HS75 sebesar 43,29%, serta berbagai produk kimia yang masuk dalam kelompok HS38 yang naik sebesar 11,14%.